Nisa Uliana Raziza dengan nomor NIM 2018-210898. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai proposal saya yang berjudul Pengaruh Likuiditas, Kualitas Aset, Sensitivitas Pasar, dan Efisiensi terhadap Profitabilitas pada Bank Buku 4. Yang pertama, untuk bab 1 saya akan menjelaskan mengenai bisnis problem dan rumusan masalah. Yang pertama yaitu bisnis problem. Jadi bisnis problem dari tabel yang tersedia yaitu dari ketujuh bank tersebut yang bermasalah adalah Bank BRI, BNI, Mandiri, BCA, CIMB Niaga, dan Bank Danamon. Karena bank tersebut memiliki rata-rata tren negatif. Dari ketujuh bank tersebut yang memiliki rata-rata tren positif yaitu hanya Bank Panin dengan rata-rata tren 0,0975. Untuk selanjutnya yaitu rumusan masalah. Yang pertama yaitu apakah LDR, IPR, NPL, APB, IRR, PDN, BOPO, dan FBIR secara bersama-sama memiliki pengaruh signifikan terhadap ROA pada Bank Buku 4. Lalu yang kedua yaitu apakah LDR secara parsial memiliki pengaruh positif signifikan terhadap ROA pada Bank Buku 4. Lalu yang ketiga yaitu apakah IPR secara parsial memiliki pengaruh positif signifikan terhadap ROA pada Bank Buku 4. Lalu yang keempat yaitu apakah NPL secara parsial memiliki pengaruh negatif signifikan terhadap ROA pada Bank Buku 4. Lalu yang kelima yaitu apakah APB secara parsial memiliki pengaruh negatif signifikan terhadap ROA pada Bank Buku 4. Untuk yang keenam yaitu apakah IRR secara parsial memiliki pengaruh positif signifikan terhadap ROA pada Bank Buku 4. Untuk yang ketujuh yaitu apakah PDN secara parsial memiliki pengaruh positif signifikan terhadap ROA pada Bank Buku 4. Dan yang ke-8 yaitu apakah BOPO secara parsial memiliki pengaruh negatif signifikan terhadap ROA pada Bank Buku 4. Lalu yang ke-9, apakah FBIR secara parsial memiliki pengaruh positif signifikan terhadap ROA pada Bank Buku 4. Dan yang terakhir yaitu variabel apakah di antara LDR, IPR, NPL, APB, IRR, PDN, BOPO, dan FBIR yang memiliki pengaruh terhadap ROA pada Bank Buku 4. Baik, untuk selanjutnya yaitu saya akan menjelaskan mengenai bab 2 yaitu tinjauan pusaka, di mana terdiri dari yang pertama yaitu penelitian terdahulu, yang kedua yaitu kerangka pemikiran, dan yang ketiga yaitu hipotesis penelitian. Yang pertama yaitu pada penelitian terdahulu untuk variabel yang sama dengan penelitian yang sekarang yaitu variabel bebasnya pada LDR, APB, NPL, BOPO, IPR, dan IRR. Untuk peneliti kedua yaitu LDR, NPL, BOPO. Lalu untuk peneliti ketiga yaitu ada LDR, IPR, NPL, APB, IRR, PDN, BOPO, dan FBIR. Untuk peneliti yang keempat yaitu variabel yang sama ada likuiditas dan efisiensi operasional. Lalu untuk variabel terikatnya keempat peneliti terdahulu sama yaitu ROA dan profitabilitas. Untuk teknik sampling peneliti terdahulu dan peneliti sekarang yaitu sama menggunakan purposive sampling. Untuk jenis datanya juga sama yaitu data sekunder. Untuk metode pengumpulan datanya yaitu dokumentasi, dan teknik analisisnya menggunakan teknik regresi linear berganda. Selanjutnya yaitu ada kerangka pemikiran. Jadi bank itu merupakan lembaga keuangan yang bertugas untuk menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat. Untuk mengetahui kesehatan bank dapat dinilai dari kinerja keuangan bank. Penilaian kinerja bagi manajemen merupakan penilaian terhadap prestasi yang dicapai, efisien dan optimalnya penghimpunan dana dan penyaluran dana yang dilakukan oleh bank akan sejalan dengan tujuan utama perbankan, yaitu mencapai tingkat profitabilitas yang optimal. Penelitian ini melihat aspek apa saja yang mempengaruhi kinerja keuangan untuk mendapatkan profitabilitas, yaitu yang pertama yaitu ada aspek likuiditas yang terdiri dari rasio LDR, IPR. Yang kedua yaitu ada aspek kualitas aktiva yang terdiri dari rasio NPL dan APB. Lalu untuk aspek yang ketiga yaitu ada sensitivitas pasar yang terdiri dari rasio IRR dan PDN. Dan yang keempat yaitu ada aspek efisiensi yang terdiri dari rasio BOPO dan FBIR. Baik, untuk selanjutnya yaitu ada hipotesis penelitian. Yang pertama yaitu LDR, IPR, NPL, APB, IRR, PDN, BOPO, dan FBIR secara bersama-sama atau secara simultan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap ROA pada Bank Buku 4.
Lalu yang kedua, LDR secara parsial memiliki pengaruh positif yang signifikan terhadap ROA pada bank buku 4. Yang ketiga yaitu IPR secara parsial memiliki pengaruh positif yang signifikan terhadap ROA pada bank buku 4. Lalu yang keempat yaitu NPL secara parsial memiliki pengaruh negatif yang signifikan terhadap ROA pada bank buku 4. Lalu yang kelima yaitu APB secara parsial ini memiliki pengaruh negatif yang signifikan terhadap ROA pada bank buku 4. Dan yang keenam, IRR secara parsial memiliki pengaruh positif atau negatif yang signifikan terhadap ROA pada bank buku 4. Dan yang ketujuh, PDN secara parsial memiliki pengaruh positif negatif terhadap ROA pada bank buku 4. Dan yang ke-8 yaitu BOPO secara parsial memiliki pengaruh negatif yang signifikan terhadap ROA pada bank buku 4. Dan yang ke-9 yaitu FBIR secara parsial memiliki pengaruh positif yang signifikan terhadap ROA pada bank buku 4. Dan yang terakhir yaitu LDR, IPR, NPL, APB, IRR, PDN, BOPO, dan FBIR yang memberi pengaruh dominan pada ROA terhadap bank buku 4. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai bab 3 yang terdiri dari yang pertama yaitu rancangan penelitian, yang kedua yaitu identifikasi variabel, yang ketiga yaitu definisi operasional, yang keempat populasi dan sampel, dan yang kelima yaitu teknik analisis. Untuk yang pertama yaitu rancangan penelitian. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder, di mana data sekunder adalah jenis data dalam penelitian berdasarkan cara memperolehnya, yang artinya sumber data penelitian yang diperoleh dan dikumpulkan peneliti secara tidak langsung melainkan dengan pihak lain. Penelitian ini menggunakan dokumentasi sebagai metode pengumpulan data dan teknik pengambilan sampelnya menggunakan metode purposive sampling. Metode purposive sampling ini adalah teknik pengambilan sampel dengan menentukan kriteria tertentu. Penelitian ini menggunakan alat uji statistik dengan software SPSS. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai identifikasi variabel. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan 8 variabel, 1 variabel dependen dan 7 variabel independen. Untuk yang pertama yaitu variabel independen dalam penelitian ini. Yang pertama X1 LDR, X2 IPR, X3 NPL, X4 APB, X5 IRR, X6 PDN, X7 BOPO, X8 FBIR. Yang kedua yaitu variabel dependen dalam penelitian ini yaitu sama dengan ROA pada bank buku 4. Lalu untuk selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai definisi operasional. Berdasarkan identifikasi variabel yang telah saya sebutkan tadi, definisi operasional dan pengukuran variabel dan yang akan diteliti adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu ada ROA atau Return on Asset. Rasio ini adalah rasio yang membandingkan antara laba sebelum pajak dengan total aset yang dimiliki kelompok bank buku 4 pada periode triwulan 4 tahun 2016 sampai triwulan 4 tahun 2020 dengan satuan ukur menggunakan persen. Lalu yang kedua ada LDR atau Loan to Deposit Ratio. Rasio ini adalah rasio yang membandingkan total kredit yang diberikan dengan total dana pihak ketiga yang dimiliki kelompok bank buku 4 pada periode triwulan 4 tahun 2016 sampai triwulan 4 tahun 2020 dengan satuan ukur menggunakan persen. Lalu ada IPR, Investing Policy Ratio. Rasio ini adalah perbandingan antara surat-surat berharga dengan total dana pihak ketiga yang dimiliki kelompok bank buku 4 pada periode triwulan 4 tahun 2016 sampai triwulan 4 tahun 2020 dengan satuan ukur menggunakan persen. Lalu selanjutnya yaitu ada NPL, Non-Performing Loan. Rasio ini merupakan perbandingan antara kredit bermasalah dengan jumlah kredit yang diberikan bank dimiliki kelompok bank buku 4 pada periode triwulan 4 tahun 2016 sampai periode 4 tahun 2020 dengan satuan ukuran menggunakan persen. Lalu selanjutnya yaitu ada APB, aset produktif bermasalah. Rasio ini merupakan perbandingan antara aset produktif bermasalah dengan total aset produktif yang dimiliki kelompok bank buku 4 pada periode triwulan 4 tahun 2016 sampai triwulan 4 tahun 2020 dengan satuan ukur menggunakan persen. Lalu selanjutnya yaitu ada IRR atau Interest Rate Risk.
Rasio ini merupakan perbandingan antara IRSA atau Interest Rate Sensitive Asset dengan IRSL atau Interest Rate Sensitive Liabilities yang dimiliki kelompok bank buku 4 periode triwulan 4 tahun 2016 sampai triwulan 4 pada tahun 2020 dengan satuan ukur menggunakan persen. Lalu selanjutnya yaitu ada BOPO, biaya operasional pendapatan operasional. Rasio ini merupakan perbandingan antara biaya operasional dengan pendapatan operasional yang dimiliki kelompok bank buku 4 periode triwulan 4 tahun 2016 sampai triwulan 4 tahun 2020 dengan satuan ukur menggunakan persen. Lalu yang terakhir yaitu ada FBIR. FBIR adalah Fee Based Income Ratio. Rasio ini merupakan perbandingan antara pendapatan operasional di luar pendapatan bunga dengan pendapatan operasional yang dimiliki kelompok bank buku 4 pada periode triwulan 4 tahun 2016 sampai triwulan 4 tahun 2020 dengan satuan ukur persen. Untuk slide selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai populasi dan sampel. Populasi ini merupakan kumpulan subjek, variabel, konsep, atau fenomena. Populasi bisa meliputi orang, lembaga, organisasi, maupun benda. Populasi dalam penelitian ini adalah profitabilitas pada bank buku 4, sedangkan sampel merupakan bagian dari suatu populasi. Dalam penelitian ini, sampel yang digunakan merupakan profitabilitas pada bank buku 4. Yang pertama yaitu Bank BRI dengan total aset 1,4 kuadriliun dengan rata-rata tren dari 2015 sampai 2019 yaitu min 0,465. Yang kedua yaitu ada Bank BNI dengan total aset 818 triliun dengan rata-rata tren min 0,5375. Dan yang ketiga yaitu ada Bank Mandiri dengan total aset 1,2 kuadriliun dengan rata-rata tren min 0,0775. Lalu yang keempat yaitu ada Bank BCA dengan total aset 1 kuadriliun, 56 triliun dengan rata-rata tren min 0,16. Lalu yang kelima yaitu ada Bank CIMB Niaga dengan total aset 278 triliun dengan rata-rata tren min 0,0325. Lalu ada Bank Panin yang memiliki total aset 201 triliun dengan rata-rata tren min 0,0975. Lalu ada Bank Danamon dengan total aset 181 triliun dengan rata-rata tren min 0,3475. Teknik pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini yaitu menggunakan teknik purposive, di mana purposive sampling ini merupakan salah satu teknik sampling non-random sampling di mana peneliti menentukan pengambilan sampel dengan cara menetapkan ciri-ciri khusus yang sesuai dengan tujuan penelitian sehingga diharapkan dapat menjawab permasalahan penelitian. Kriteria yang saya pilih untuk menentukan sampel yaitu bank yang terdaftar pada Bank Buku 4 sejak triwulan 1 tahun 2016, yaitu ada Bank BRI, Bank BNI, Bank Mandiri, dan Bank BCA. Untuk yang terakhir, saya akan menjelaskan mengenai teknik analisis. Teknik analisis data yang digunakan pada penelitian ini adalah analisis regresi linear berganda yang bertujuan untuk mengetahui seberapa besar pengaruh rasio LDR, IPR, NPL, APBIR, RPDN, BOPO, FBIR, dan ROA. Teknik analisis data dapat dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut. Yang pertama yaitu analisis regresi, di mana analisis regresi ini adalah salah satu analisis yang digunakan untuk mengetahui pengaruh suatu variabel terhadap variabel lain. Dalam analisis regresi, variabel yang mempengaruhi disebut independent variable atau variabel bebas, dan variabel yang dipengaruhi disebut sebagai dependent variable atau variabel terikat. Selanjutnya, untuk menguji hipotesis pertama dilakukan uji F, sedangkan untuk hipotesis kedua dan selanjutnya menggunakan uji T. Untuk uji simultan atau uji F yaitu uji simultan atau uji F ini dilakukan untuk melihat signifikan tidaknya pengaruh variabel bebas yaitu LDR, IPR, NPL, APBIR, RPDN, BOPO, dan FBIR secara bersama-sama terhadap variabel terikat yaitu ROA pada Bank Buku 4.
Lalu untuk uji parsial atau uji T ini pada dasarnya digunakan untuk menunjukkan seberapa jauh pengaruh satu variabel penjelas independen. Untuk uji T ini digunakan untuk melihat signifikan atau tidaknya pengaruh variabel-variabel bebas seperti LDR, IPR, NPL, APB, IRR, PDN, BOPO, dan FIR secara parsial terhadap variabel terikat atau rawa pada bank buku 4. Sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada salahnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.